Dalam lembaran sejarah militer dunia, Gurun Sinai dikenal sebagai Gurun Tih atau Padang Kesesatan, sebuah bentangan pasir yang tak bertepi, di mana air adalah mitos dan kematian adalah kepastian. Berabad-abad kemudian, Napoleon Bonaparte, sang penakluk Eropa, gemetar saat harus berhadapan dengan ganasnya medan ini. Namun, jauh sebelum Napoleon merasakan pahitnya kegagalan, ada satu sosok yang menatap lautan pasir ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan yang menguncang langit. Ia adalah Yavuz Sultan Selim, sang penakluk yang tegas. Apa yang membuatnya berani menempuh rute bunuh diri ini? Dan bagaimana ia bisa menaklukkan jarak yang mematikan itu hanya dalam waktu 13 hari? Sebuah rekor yang tak masuk akal bagi logistik militer abad pertengahan. Tahun 1516, dunia Islam sedang berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Di satu sisi, Kesultanan Utsmaniyah sedang bangkit di utara. Namun di selatan, Kesultanan Mamluk di Mesir mulai melemah dan justru menjadi ancaman bagi persatuan umat karena intrik politik mereka dengan Safawiyah. Sultan Selim pertama, seorang pemimpin yang visioner sekaligus keras, menyadari bahwa dua pedang tak bisa berada dalam satu sarung. Untuk menyatukan kembali kekhalifahan dan melindungi tanah suci Mekkah dan Madinah dari ancaman luar, Mesir harus disatukan. Namun penghalang terbesar bukanlah pasukan Mamluk yang gagah berani, melainkan alam itu sendiri. Gurun Sinai berdiri kokoh sebagai benteng alami yang memisahkan Syam dan Mesir. Ketika rencana penyerangan ke Mesir diumumkan, keheningan mencekam menyelimuti tenda komando. Para jenderal, veteran yang telah kenyang makan asam garam pertempuran, terdiam 1000 bahasa. Bagi mereka, membawa puluhan ribu tentara lengkap dengan meriam berat melintasi Sinai adalah sebuah kegilaan. Sejarawan mencatat, rute itu biasanya memakan waktu berminggu-minggu dengan resiko kehausan massal. Namun, Sultan Selim I bukanlah pemimpin yang bisa didebat dengan logika ketakutan. Dengan suara menggelegar, ia menegaskan bahwa perjalanan ini bukan sekadar ekspansi wilayah, melainkan jihad suci untuk menyatukan umat. Tekadnya sekeras baja, melampaui keraguan siapapun di sekitarnya. Persiapan pun dilakukan dengan skala yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sultan Selim tidak berangkat dengan tangan kosong atau sekedar nekat. Ia memerintahkan pengumpulan ribuan unta untuk mengangkut cadangan air. Strategi logistiknya sangat presisi. Ia bahkan mengirim pasukan perintis untuk menggali sumur-sumur di titik-titik tertentu jauh sebelum pasukan utama tiba. Namun, persiapan fisik hanyalah setengah dari pertempuran. Persiapan mental dan spiritual adalah kuncinya. Sultan memerintahkan pasukannya untuk memperbanyak fikir dan taubat, menanamkan keyakinan bahwa mereka berjalan di bawah naungan perlindungan ilahi. Mesin perang Utsmaniyah kini siap bergerak menuju ketidakpastian. Hari itu, Januari 1517, pasukan besar Utsmaniyah mulai melangkahkan kaki ke dalam perut Sinai.
Suhu di siang hari bisa membakar kulit, sementara pasir yang lembut membuat langkah kaki kuda dan roda meriam terperosok, menguras tenaga 2 kali lipat lebih cepat. Tidak ada jalan setapak, tidak ada tanda kehidupan, hanya hamparan kesunyian yang mematikan. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Sultan Selim I memimpin langsung di garda depan, menolak untuk duduk nyaman di dalam kereta. Ia ingin merasakan debu dan panas yang sama dengan prajurit terendahnya, sebuah simbol kepemimpinan yang membakar semangat juang pasukannya. Tantangan terbesar bukanlah musuh, melainkan beban yang mereka bawa. Meriam-meriam raksasa Utsmaniyah yang kelak akan menjadi kunci kemenangan, kini menjadi beban yang menyiksa. Menyeret besi bertonton di atas pasir yang labil adalah pekerjaan yang nyaris mustahil. Banyak sejarawan militer modern yang geleng kepala membayangkan bagaimana logistik seberat ini bisa dipindahkan secepat itu. Namun, disiplin baja tentara Janisari dan ketakutan mereka sekaligus rasa hormat kepada Sultan Selim membuat mereka terus bergerak. Tidak ada kata istirahat yang panjang. Berhenti terlalu lama di tengah gurun ini sama saja dengan mengundang kematian. Jika siang hari mereka dipanggang oleh matahari, malam hari di Sinai menusuk tulang dengan dingin yang membeku. Di sekeliling api unggun, bisikan-bisikan keraguan mulai terdengar. Air semakin menipis. Bayang-bayang kegagalan mulai menghantui benak para prajurit. Mereka adalah manusia biasa yang memiliki batas fisik. Namun, di tengah keputusasaan itu, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari tenda Sultan. Selim I tidak tidur. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan bersujud, memohon kekuatan kepada Sang Pencipta. Ia tahu strategi militer sehebat apapun tak akan berguna tanpa izin dari penguasa alam semesta. Lalu, terjadilah momen yang menjadi legenda turun-temurun. Di tengah perjalanan yang melelahkan, tiba-tiba Sultan Selim I melompat turun dari kuda tunggangannya. Seluruh pasukannya terkejut. Para pasha dan jenderal pun serta-merta ikut turun, tak berani tetap berada di atas pelana, sementara sultan mereka berjalan kaki. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal itu, Sultan Selim dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Bagaimana mungkin aku tetap berkuda sementara aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan kita memimpin pasukan ini?" Kisah ini, terlepas dari perdebatan historisnya, menjadi bensin spiritual yang membakar semangat pasukan hingga titik didih tertinggi. Dan keajaiban pun terjadi. Langit yang biasanya pelit menurunkan air di gurun ini, tiba-tiba menjadi gelap. Awan berkumpul dan hujan pun turun dengan derasnya. Bagi strategi militer, ini adalah keberuntungan. Tapi bagi pasukan yang beriman, ini adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Hujan itu tidak hanya mengisi kembali persediaan air mereka yang menipis, tetapi juga memadatkan pasir yang gembur. Jalan yang tadinya sulit dilalui roda meriam dan kaki kuda, kini menjadi keras dan mudah dipijak. Pasukan bisa bergerak 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Alam seolah-olah tunduk memberi jalan bagi pasukan penyatu umat ini. Dengan semangat yang membara
dan kondisi alam yang mendukung, pasukan Utsmaniyah bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Rute yang diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu, mereka lahap hanya dalam waktu 13 hari. 5 hari di antaranya adalah perjalanan tanpa henti menembus jantung gurun yang paling gersang. Kecepatan ini menghancurkan segala prediksi intelijen musuh. Tidak ada satupun pengamat militer masa itu yang menduga bahwa sebuah angkatan perang raksasa bisa muncul di gerbang Mesir secepat kilat, masih dalam kondisi tempur yang prima. Di Kairo, Sultan Mamluk Tuman Bai terperanjat hebat. Laporan mata-mata membuatnya seolah tak percaya. Pasukan Utsmaniyah telah tiba di Ridania, gerbang pertahanan terakhir Kairo. Efek kejut ini adalah senjata yang mematikan. Mamluk yang mengandalkan kavaleri berkuda tradisional belum sepenuhnya siap menghadapi serbuan mendadak ini. Mereka mengira Gurun Sinai akan melemahkan pasukan Selim, membunuh sebagian besar tentara, dan menyisakan pasukan lelah yang mudah dibantai. Namun yang datang adalah singa-singa lapar yang siap menerkam. Pada 22 Januari 1517, pertempuran Ridania pecah. Ini bukan sekedar benturan dua pasukan, tapi benturan dua era. Keberanian kavaleri Mamluk yang legendaris harus berhadapan dengan disiplin dan teknologi Mesiu Utsmaniyah. Meriam-meriam yang berhasil diseret melintasi gurun itu kini memuntahkan api kematian. Strategi Sultan Selim yang memutari garis pertahanan musuh membuat parit-parit pertahanan Mamluk menjadi tidak berguna. Dalam waktu singkat, kebanggaan pasukan berkuda Mamluk runtuh di hadapan hujan peluru dan strategi jenius yang dimatangkan oleh perjalanan spiritual melintasi gurun. Kairo pun jatuh. Kesultanan Mamluk yang telah berkuasa selama berabad-abad runtuh di tangan sang penakluk. Kemenangan ini bukan semata karena Mesiu, tapi karena keberanian mengambil rute yang dianggap mustahil. Dengan jatuhnya Mesir, Sultan Selim pertama tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga mengamankan rute perdagangan rempah-rempah, dan yang paling penting, menyatukan kembali kepingan-kepingan dunia Islam yang sempat terpecah belah di bawah satu panji. Puncak dari penaklukan ini bukanlah harta rampasan perang, melainkan sebuah amanah suci. Di Kairo, Syarif Mekah menyerahkan kunci dua kota suci, Mekah dan Madinah, beserta relikui suci Rasulullah kepada Sultan Selim pertama. Saat gelar Hakimul Haramain, penguasa dua tanah suci, disematkan padanya, Selim menolak. Dengan kerendahan hati seorang hamba, ia mengoreksinya menjadi Khodimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Sebuah gelar yang menegaskan bahwa segala jerih payah menembus gurun maut itu semata-mata adalah bentuk pengabdian kepada Ilahi. Menembus gurun Sinai dalam 13 hari tetap menjadi salah satu prestasi logistik militer terbesar dalam sejarah yang sering dilupakan dunia barat. Napoleon gagal, namun Sultan Selim I berhasil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika strategi yang matang bertemu dengan keyakinan spiritual yang kokoh, hal yang mustahil pun bisa menjadi kenyataan. Sultan Selim I, Sang Yavuz, telah membuktikan bahwa batas kekuatan manusia bisa dilampaui ketika tujuan yang diemban jauh lebih besar daripada rasa takut akan kematian itu sendiri.